Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, di pagi yang indah ini kita boleh menikmati napas hidup, kesehatan, kekuatan yang adalah anugerah Tuhan. Mengawali seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita bersama belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga Gemim dari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di pagi yang indah ini kami boleh menikmati kehidupan yang Kau anugerahkan. Mengawali seluruh aktivitas kami rindu untuk belajar dari firman-Mu lewat renungan harian keluarga Gemim. Kami hendak membaca firman dan merenungkannya. Engkau tuntun kami, firman-Mu kiranya dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Ini kami Bapa yang berdoa, memohon di dalam nama Kristus, firman kehidupan. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 41 hingga ayat yang ke-43. Begini firman Tuhan. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikian firman Tuhan. Tema perluan kita, Talita kum, bangkitlah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kendati cerita tentang Yesus Kristus yang berkuasa mengadakan mujizat penyembuhan, mengusir setan dan membangkitkan orang mati, menarik perhatian banyak orang. Namun tidak semua orang mempercayainya. Yairus adalah salah seorang yang percaya. Cerita itu menimbulkan iman atau keyakinan Yairus terhadap kuasa Yesus Kristus. Benar apa yang dikatakan Yesus Kristus bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Markus 2:17. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sementara Yairus mencari tabib untuk menyembuhkan putrinya yang sekarat, istrinya menjaga dan merawatnya. Menghadapi persoalan keluarga diperlukan iman dan rasa sepenanggungan serta kerjasama. Ketika keluarga Kristen diperhadapkan dengan pergumulan, maka kekuatan iman adalah kunci kemenangan. Sebagaimana iman dan usaha Yairus serta kerjasama dengan istri yang disaksikan dalam cerita ini, maka hal yang luar biasa terjadi. Yairus dapat mendatangkan Yesus Kristus ke rumahnya. Yesus Kristus datang memegang tangan anak itu dan berfirman, maka terjadi keajaiban karena iman, usaha dan kerjasama Yairus dan istrinya. Katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Ucapan Yesus Kristus adalah firman yang memiliki kuasa yang luar biasa. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sebagai keluarga Kristen, firman hari ini mengingatkan kita agar setiap hari berdoa, membaca firman dan taat serta setia melakukan firman dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Maka kita akan melihat keajaiban kuasa-Nya. Ucapan Yesus Kristus, bangunlah, juga ditujukan kepada kita. Jika merasa kuasa Yesus Kristus jauh dari kehidupan kita, sebab api iman kita meredup hampir mati, carilah Dia melalui firman dalam Alkitab.
Jika kita mengalami jalan buntu menghadapi persoalan hidup, apakah sakit, kemiskinan, kegagalan cinta, ketiadaan kedamaian, dan cinta kasih, maka berlutut dan berdoalah dengan sungguh serta tulus hati. Mintalah. Yesus Kristus berkata atau berfirman, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Yohanes pasal 15 ayat 7. Tuhan kiranya memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih untuk firman di saat ini. Kiranya firman yang mengingatkan kami untuk tetap percaya, tetap memohon, bergumul, apapun yang kami sebentar alami. Kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan, bahkan memulihkan hidup. Seperti cerita di saat ini yang kami renungkan, biarlah kiranya memotivasi iman kami untuk mau terus datang kepadamu. Ya Bapa di sorga, saat ini kami akan melanjutkan aktivitas di hari ini. Tuhan tetap tuntun sertai kami dengan hikmat, sehingga kami dapat mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Tugas tanggung jawab apapun yang akan kami kerjakan, kiranya penyertaan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Berdoa bagi seluruh jemaat di Maranatha Selatan, boleh mengikuti renungan di pagi hari ini. Tuhan berkati. Pilih kami Tuhan, ketika ada yang bersyukur karena tambahan usia, kelahiran. Tuhan berkata, sukacita iman mereka ketika ada yang bergumul, mereka ada berbagai persoalan, karena sakit, karena masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan. Kiranya Tuhan, Engkau sebagai sumber pertolongan tetap menjadi andalan kami. Diberkati kami semua yang boleh mengikuti renungan harian keluarga melewat Bumi Maranatha Selatan channel ini. Biarlah kiranya juga apa yang menjadi rencana kehidupan kami di hari ini, semua boleh berjalan dengan baik, karena Tuhan yang selalu bercampur. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, permohonan dan syukur kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian keluarga kami saat ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Bumi Maranatha Selatan dengan like, share, dan subscribe. Kiranya boleh menjadi berkat. Salam damai di hati.